Marketing dan Kewirausahaan, ketemu lagi di mata kuliah kita. Pertemuan kita kali ini membahas tentang apa sih manajemen sumber daya manusia itu gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Human Resource Management gitu ya. Nah, tapi sebelum itu tentu kita harus bahas dulu apa itu human resource atau sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu pada dasarnya adalah ya manusianya gitu, manusia yang ada di dalam organisasi tersebut yang diberikan tugas, yang dia itu berkarya, dia itu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kemajuan organisasi gitu ya. Jadi ada pekerjaan, ada tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pada sumber daya manusia tersebut. Nah, kenapa kok mereka mau? Ya karena pekerjaan tersebut akan diganti dengan imbalan. Imbalan tersebut bisa berupa gaji, bisa berupa upah, bisa berupa tunjangan, bisa berupa honor, fee, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi di dalam itu adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu adalah orang-orang yang ada dalam organisasi, karena orang-orang itu yang menggerakkan organisasi tersebut, baik itu perusahaan atau organisasi non-profit, gitu ya. Nah, di dalam human resource management ini, ya kan, kalau kita masukkan kata kunci tadi bahwa sumber daya manusia itu adalah orang-orangnya yang menggerakkan organisasi, dan manajemen adalah proses POAC-nya atau planning, organizing, actuating, dan controlling-nya, ya kan. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia itu apa? Manajemen sumber daya manusia itu adalah proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian atau pengaturan, pelaksanaan, dan pengevaluasian terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan gitu ya. Jadi tugas HRM itu atau Human Resource Management itu adalah dia itu menjaga para karyawan yang bagus ya, para karyawan yang berkualitas, sehingga para karyawan yang berkualitas atau para sumber daya manusia yang berkualitas tersebut bisa tetap berkarya, mereka bisa bekerja secara maksimal, ya kan, dan mereka bisa berkontribusi secara efektif begitu. Nah, perspektifnya dalam SDM kontemporer gitu ya, bahwa sumber daya manusia itu dia memainkan peranan yang sangat penting terhadap perkembangan manajemen. Jadi di masa sekarang memang sudah dipahami atau sudah mulai disadari gitu bahwa aset termahal itu kan akal manusia sebenarnya. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa berhasil atau tidak, itu kuncinya memang di sumber daya manusia yang dia miliki. Jadi walaupun strateginya bagus misalnya atau dia memiliki aset yang banyak, tetap saja yang akan menjalankan adalah para manusianya. Jadi bukan lagi para pegawai itu dipandang sebagai aset yang cuman dikasih tugas saja, tidak. Tapi manusia itu sebagai aset di sebuah perusahaan itu memang sudah dipandang sebagai sebuah sebuah kunci keberhasilan atau competitive advantage, keunggulan bersaing dari sebuah perusahaan. Semakin mampu sebuah perusahaan itu mempertahankan sumber daya manusianya yang terbaik, serta sumber daya manusia terbaik tersebut bisa memberikan kontribusinya secara maksimal, maka keberhasilan dari perusahaan itu juga semakin baik gitu ya. Nah, itu adalah cara pandang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia yang kontemporer. Selain itu, sebenarnya sumber daya manusia ini juga untuk memenuhi undang-undang pemerintah. Jadi pemerintah memang sudah menetapkan undang-undang bahwa sebuah organisasi itu harus punya peraturan kalau organisasinya itu sudah besar gitu ya. Jadi organisasi itu harus punya bagaimana standar dia itu merekrut, gimana standar pelatihannya, bagaimana dia itu mengelola para pegawainya. Itu kalau di dalam undang-undang sudah dituntut gitu. Jadi ada dua perspektif. Pertama, perspektif sumber daya manusia itu sebagai aset yang tidak ternilai, yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan oleh organisasi. Sementara kedua, perspektifnya adalah yang memenuhi undang-undang dari pemerintah supaya perusahaannya itu jangan melanggar undang-undang ya, atau melanggar peraturan pemerintah. Nah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh manajer sumber daya manusia. Yang pertama, permasalahan finansial, ya kan?
Nah, seperti sudah disampaikan tadi bahwa sumber daya manusia itu memang dia sangat berperan penting gitu ya. Dan dia itu akan mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, serta pikirannya untuk berkarir di perusahaan. Kenapa mereka mau? Ya karena usahanya itu diganti dengan secara finansial gitu ya, atau dengan karir yang baik. Nah, tentu saja itu menjadi tantangan bagi si perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas atau pegawai yang berkualitas tentunya harganya tidak murah. Karena kalau murah, ya tidak ada rasanya segala sesuatu yang berkualitas itu nggak ada yang murah ya. Jadi sumber daya manusia itu semakin dia berkualitas ya gajinya semakin tinggi misalnya, tunjangannya semakin besar. Nah itu adalah tantangan salah satunya yang harus dihadapi oleh perusahaan. Untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, mereka harus juga berkomitmen, bersedia mengeluarkan biaya yang tinggi gitu. Nah kemudian yang kedua, stres sudah menjadi salah satu faktor juga yang menghambat sumber daya manusia. Stres kerja di apa yang namanya tuntutan kerja zaman sekarang gitu ya, berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang ini kita sudah bekerja secara apa namanya ya, tidak ada hentinya gitu. Kalau apa seperti di masa pandemi ini, ada pandemi seharusnya orang beristirahat, tapi masih juga bekerja work from home, kemudian juga menghadapi berbagai macam situasi, berbagai macam interaksi dengan orang lain, sehingga muncullah stres. Itulah beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh si manajemen sumber daya manusia. Nah, tugas manajemen sumber daya manusia itu ketika dia mengembangkan para pegawainya atau para SDM-nya itu, pertama dia itu harus menyediakan pendidikan, ya kan, kepada para pegawainya. Pendidikan itu bukan selalu pendidikan S1, S2, bukan selalu begitu ya. Bisa juga berupa pelatihan atau diklat atau berupa apa namanya training dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya pelatihan. Pelatihan itu berhubungan dengan peningkatan kapasitas si sumber daya manusia, seperti peningkatan keterampilannya, peningkatan pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga si sumber daya manusia itu harus menyediakan perencanaan karir. Orang itu bekerja, ya kan, sumber daya manusia yang berkualitas itu kalau seandainya tidak ada karir, dia nggak akan nggak akan bertahan lama gitu. Kenapa? Ya kalau seandainya posisinya di situ, terus tahun depan di situ lagi, tahun depannya di situ lagi, 10 tahun nggak pindah-pindah, 10 tahun posisinya itu aja, ya orang juga akan merasa bosan gitu ya. Karena setiap manusia kan punya impian, punya tujuan. Nah, jika perusahaan ini mampu menciptakan jenjang karir, jadi jenjang karir itu jenjang apa namanya karir yang semakin baik gitu ya, bisa berupa jabatan, bisa berupa prestasi dan lain sebagainya, maka perusahaan itu akan semakin disukai oleh para sumber daya manusianya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau seperti itu apakah sumber daya manusia ini untuk perusahaan besar saja? Ya kan? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Kenapa bisa dijawab ya? Karena biasanya sumber daya manusia ini munculnya setelah pegawai itu jumlahnya sekitar 50-100 orang, itu baru muncul divisi manajemen sumber daya manusia. Biasanya perusahaan itu kalau baru berdiri itu tidak ada manajemen sumber daya manusianya. Biasanya yang ada 3 aja, bagian manajemen pemasaran, bagian keuangan, dan bagian operasional. Biasanya seperti itu saja. Nanti usahanya semakin berkembang, barulah muncul bagian sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Biasanya kalau sudah 50 atau 100 pegawai, ya kan? Nah, makanya kalau Anda belajar manajemen sumber daya manusia, kemungkinan besar Anda akan bekerja di perusahaan besar gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian, sebenarnya di perusahaan kecil pun pelaksanaan sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Mungkin berbeda itu hanya berdasarkan skalanya, ada yang besar, ada yang kecil saja. Di perusahaan kecil juga perlu sebenarnya sumber daya manusia, walaupun tidak semendesak di perusahaan besar. Nah, misalnya di perusahaan kecil kan tetap perlu ada rekrutmen juga gitu ya. Tetap perlu ada spesialisasi pekerjaan juga. Tetap perlu pembagian tugas juga. Ya kecuali kalau perusahaan itu dijalankan oleh satu orang, ya tentu nggak ada pembagian tugas. Tapi jika di perusahaan kecil tersebut sudah mulai ada pegawai, sudah mulai ada ini, walaupun pegawainya 1, walaupun pegawainya 2, kan tetap perlu dimotivasi juga. Jadi itu makanya sumber daya manusia itu apakah untuk perusahaan besar saja, itu bisa ya bisa tidak gitu ya. Tergantung dari bagaimana kita cara menerapkannya saja. Perusahaan kecil bukan berarti tidak memerlukan sumber daya manusia.
ya kan? Tapi memang biasanya di perusahaan besar lebih dibutuhkan. Oke, mungkin itu saja sedikit pengantar mengenai sumber daya manusia ini, mengenai konsepnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.